Lihat Ustadz langsung, dengar ceramahnya langsung, akan tapi baru 5 menit sadar yang di kanannya orang yang dibencinya. Ngapain ada di sini? Mulai gelisah dia. Jadi tidak mendengarkan. Dia tidak konsentrasi sampai pengen cepat bubar pengajiannya. Padahal dari tadi dia ingin hadir pengajian. Ustadz ya salam belum selesai sudah bilang, "Assalamualaikum," langsung jawab, pergi. Lihat gambaran orang punya benci capek, sama saudara tercapek. Coba Anda bayangkan jika Anda datang rumah paman disambut, paman rumah Anda sambut indah. Sekarang kakak adik bermusuhan Anda karena kotor hati. Gak jaminan ilmunya banyak, orang bisa bener hati. Kalau kita mau singgung urusan waris misalnya, sebelum kita tata hati, warisan contoh, pembagian waris, naudzubillah, warisan itu yang gede setannya. Kalau orang pengen berkah hidupnya, ambil harta peninggalan orang tua dengan cara yang benar. Itu harta yang paling berkah karena orang tua mengumpulkan harta dengan cinta, dengan harapan untuk anak-anaknya, dengan jerih payah karena ingin membahagiakan sang anak tulus. Maka kalau ada anak mengambil harta orang tua dengan pembagian waris yang benar, akan jadi harta yang penuh berkah. Akan tetapi kalau mengambil dengan cara yang jahat, kehancuran ia pesan, ia merindukan kehancuran. Lihat urusan waris, sebuah contoh saja. Sebelum kita akan menata hati, gambaran hidup di masyarakat ini kadang-kadang tidak sadar. Urusan warisan itu yang gede setannya, bukan warisannya. Yang berebut waris bukan hanya si kaya raya. Mungkin orang berkata orang kaya mungkin gak akan rebutan waris. Yang kaya rebutan waris ada. Badan sudah punya perusahaan masih rebutan ada. Sebab yang gede setannya. Ternyata bukan orang kaya saja, si melarat pun rebutan waris. Apa yang direbut? Tikar robek sama meja batang kaki, yang penting masuk neraka jahanam. Urusan waris. Dan rebutan waris bukan saja orang bodoh. Ini kita punya gambaran dulu sebelum jangan bersihkan hati nanti terakhir. Kita tahu, yang berebut waris bukan si bodoh, akan tapi orang alim pun bisa. Kiai meninggal dunia punya anak 2, ustadz muda. Tak taunya setelah itu rebutan kantin pondok nggak beres-beres. Rebutan santri nggak beres-beres, neraka dipesan. Dan ketahuilah yang rebut waris kadang bukan orang yang paling bodoh juga dalam sebuah keluarga. Bisa jadi yang paling alim yang paling rebut waris karena urusannya dengan setan yang gede tadi. Bahkan yang paling kaya mungkin berebut waris. Maka kami ingatkan, itu semacam hilangnya cinta. Kalau tumbuh ada cinta di dalam hatinya, bukan rebut waris yang terjadi. Mungkin dia akan berkata, bagianku buat kamu saja adikku tercinta, kakakku tercinta. Dan di saat memberi dengan penuh kebanggaan dan penuh kegembiraan, karena dia bisa menolong abangnya, dia bisa menolong adiknya. Tapi si jahat, si ahli neraka yang berjalan di atas bumi, biarpun dia sudah kaya raya, ternyata merebut harta saudaranya. Hati-hati. Waktunya kita tobat. Kalau memang kita golongan orang semacam itu, sebelum malaikat Israel datang, sebelum malaikat mencabut nyawa kita, ayo kita berdamai hari ini. Gak usah nengok orang lain, gak usah Anda menunjuk, oh si fulan rebutan waris, si fulan rebutan waris. Kita bukan waktunya menunjuk orang lain, tapi kita waktu belajar diri kita. Dan rebutan waris itu setannya menjelma macam-macam. Kadang-kadang rebutan waris itu setannya menjelma sebagai seorang istri atau suami. Keluarga baik-baik, kita pernah membagi waris. Sudah sepakat berlima, oke, semuanya pembagian waris selesai. Sepakat, oke, toko sana buat kamu ini. Ya, alhamdulillah selesai. Pulang ke rumah, tidak lama kemudian salah satu anak perempuannya tadi telepon, Buya, tolong pembagiannya dipending, ditunda dulu. Kenapa? Pokoknya begitu. Rupanya dia sampai di rumah ketemu setan pakai kopiah putih, suaminya di rumah. Jangan menjadi setan pakai kopiah putih. Jika ada pasanganmu pembagian waris, katakan pada istrimu, sayang, jangan mengambil lebih dari hak. Awas hati-hati. Kalau kau istriku, istri yang hebat akan berkata pada suaminya, sayang, abang jangan mengambil tambahan sedikit pun. Kalau harta kita diambil, oke. Kalau mengambil tidak, karena harta haram tidak akan bermanfaat untuk diriku dan anak-anak kita. Abang. Dan ingat dalam pembagian waris jangan mengangkat suara. Sebelum kita bersihkan hati. Ini sebuah contoh saja di rumah. Dan gak akan beres-beres ini waris. Yang gede setannya.
yang besar setannya, dan kadang tidak sadar. Sudah begitu kadang rajin bangun masjid, rajin umroh. Makanya tadi yang kita sebut, itulah orang yang neraka lewat Mekah. Yang paling rajin umroh itu, yang paling rajin haji itu. Anda dosa nengok orang lain, jangan-jangan kita itu. Yang jelas hari ini kita akan hijrah menuju surga. Tinggalkan kezaliman di rumah dengan keluarga. Permasalahannya adalah tidak ada cinta dengan saudara, tidak ada cinta dengan adik, dengan kakak, nasib buruk. Itu pun sama istri pun tidak akan ada cinta yang sejati, karena dia bukan orang punya cinta. Dan berebut waris itu dosanya sangat besar. Telah dikumpulkan 3 dosa besar dengan rebutan waris. Dosa apa? Yang pertama, merebut waris itu, perebut waris dosa mengambil hak saudara, dosa besar, neraka. Yang kedua, dosa memutus tali persaudaraan. La yakul jannata qatil, tidak masuk surga orang memutus tali persaudaraan. Yang ketiga adalah durhaka, nyakiti orang tuanya, karena adik kita tentu disayang oleh orang tua. Kalau kita sakiti adik kita, orang tua kita marah dengan kita. Hati-hati. Maka kalau kita ketemu ahli perebut waris, dialah ahli neraka berjalan di atas bumi, telah melakukan 3 dosa gede. Maka jangan jadi besan Anda, jangan jadi mertua Anda, jangan jadi menantu Anda, jangan mau menikah dengan dia. Saudara yang saja digilas, saudara yang saja diinjek, apalagi Anda. Hati-hati. Kebusukan di atas kebusukan. Kenapa? Semuanya permasalahannya hilang cinta di dalam hatinya. Dan kadang orang rebut waris gak sadar, merasa dia punya surga. Naudzubillah. Nggak ada, ini kerusakan. Kalau dengan saudara saya jahat dengan orang lain, jahatnya bagaimana? Belum sempat jahat saja itu. Makanya kalau dengan Anda, dia si perebut waris itu, kalau belum jahat sama Anda berkata, saya bergaul dengan dia lama kok nggak jahat sama saya. Belum, tunggu saja. Adiknya saja dimakan, apalagi Anda. Hati-hati, kita waktunya untuk sadar. Dan warisan itu Masya Allah, kalau sudah namanya waris, pembagian waris itu makanya sebaik